Rektor Unsud bersama dengan belasan orang yang terjaring OTT sejak Kamis malam kemarin hingga kini masih mendalami pemeriksaan intensif di gedung KPK. Untuk informasi lebih lengkap terkait dengan kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman, kita langsung terhubung dengan jurnalis Metro TV ada Ande Septian dari Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Septian, dari 14 orang yang telah diamankan ini, berapa orang saat ini yang menjalani pemeriksaan di Jakarta dan kapan KPK akan mulai mengumumkan status terhadap para pihak yang terjaring OTT ini? Oke, dari 14 orang yang diamankan oleh tim penyidik KPK di dua lokasi, baik itu di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah maupun di Jakarta, sebanyak 9 orang saat ini masih diperiksa secara intensif oleh tim penyelidik maupun tim penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dan 9 orang tersebut memang 3 diantaranya ini para petinggi utama di Universitas Jenderal Sudirman, yakni Rektor Unsud Ahmad Sodik, kemudian Wakil Rektor 2 Bidang Umum dan juga Keuangan Profesor Kuat Puji Prayitno, dan juga Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan juga Alumni Profesor Norman Ari Prayogo. Kemudian sisanya adalah para petinggi di Universitas Jenderal Sudirman serta pihak-pihak swasta. Nah, mengenai kapan KPK akan memberikan konferensi pers terkait konstruksi dari perkara ini, memang kami awak media masih menunggu, dan diperkirakan barulah malam nanti KPK akan membeberkan secara lengkap terkait dugaan korupsi penerimaan mahasiswa di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman yang berawal dari laporan masyarakat di penerimaan mahasiswa baru tahun 2026. Nah, jika kita lihat konstruksi perkaranya juga, Alka, bahwa tim penyidik KPK ini telah menyegel dan juga menyita sejumlah barang bukti. Yang pertama, menyegel di lantai 3 ruang rektorat. Di satu lantai tersebut ini disegel semuanya untuk mengamankan barang bukti maupun lokasi tempat diduga terjadi tindak pidana perkara dugaan suap tersebut. Kemudian dilakukan juga penyitaan barang bukti senilai uang ratusan juta rupiah. Nah, ini yang akan kami konfirmasi juga, di mana barang bukti uang tersebut didapatkan oleh tim penyidik KPK maupun ketika disita. Nah, selain 3 rektor tadi, memang ada juga beberapa pihak swasta lainnya dan yang berkaitan dengan penerimaan suap di Fakultas Kedokteran. Nah, tidak hanya di Fakultas Kedokteran, tapi tim Metro TV juga melakukan penelusuran apakah ada di di fakultas lain, maksud kami. Karena memang Wakil Rektor 2 Puji Prayitno ini merupakan guru besar bidang ilmu hukum pidana, sehingga apakah ada keterkaitan di Fakultas Hukum maupun di fakultas-fakultas lainnya ini masih akan kami dalami, dan juga kita tunggu bersama bagaimana keterangan pers yang akan disampaikan oleh tim penyidik KPK sore atau malam nanti. Kemudian, Alka, jika membahas apakah ini kali pertama terkait dugaan korupsi penerimaan suap di lingkungan mahasiswa ataupun universitas, ternyata tidak. Sebelumnya pada tahun 2022 juga KPK sempat meng-OTT seorang rektor di Unila. Tepatnya adalah pada tahun kejadian 2022, yakni rektor maksud kami yang tepat di Unila, sehingga memang ini bukan kali pertama, dan juga kami terus memantau bagaimana perkembangan lanjutan terkait kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman ini, karena sangat disayangkan ya, Alka, bagaimana penerimaan ini terjadi sejak gerbang awal, yakni di penerimaan mahasiswa baru yang tidak hanya di Fakultas Kedokteran tapi juga kami indus ini kemungkinan terjadi di fakultas-fakultas lainnya. Tapi memang itu masih akan terus kami konfirmasi terkait hal tersebut, Alka. Baik, terima kasih. Terima kasih telah melakukan langsung dari gedung KPK. Kami akan terus menunggu update informasi dari Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.